Jadi kita kayak nyasar, kebetulan tim kita itu cewek semua. Itu aku ketimpa badai. Orang sendiri nyasar di Wilis gitu ya. Parah banget sih. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Bisik Rinda. Hari ini barengan aku Ufi dan juga Aku Uus. kali ini kita bakal ngobrol yang agak berbeda dari biasanya nih Us. Kalau biasanya kita ngobrol soal kehidupan mahasiswa yang ada di perkotaan, yang ada di kampus. Kali ini kita bakal ngobrol soal dunia alam. Wah, beda banget ya dari Yang lebih dekat dengan alam gitu Us. Kali ini kita bakal ngobrol soal gimana sih perjalanan, terus juga tantangan, soal cerita-cerita yang lahir dari teman-teman yang suka dengan alam. Teman-teman yang suka menyusuri alam-alam gitu alam ya. bebas ya. Mereka yang suka survival mungkin hari ini bisa kita hadirkan. Nah, dan juga kita ngobrol hari ini tuh gak sendirian loh teman-teman. Karena kita punya bintang tamu tuh yang udah kenyang banget sama alam bebas sih. Jadi di sini ada teman-teman yang bakal berbagi cerita dari UKM Mahaspala UIN Syekh Wasil Kediri. Halo, selamat malam kakak. Halo Kak. Halo, selamat malam. Ini ada Kak Endika sama Kak Medina, betul? Kak Endika yang ini. Kalau ini Kak Medina. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kakaknya bisa say hi dulu ke teman-teman yang lagi nonton podcast kita hari ini. Hai, halo. Cukup simpel ya. Ya buat teman-teman nanti kalian minta ini aja dikasih translate ya di bawah. Tolong editor nanti ada namanya di bawah sini ya. Bener, harus tuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya kakak udah mau hadir buat menemani teman-teman podcast Bisik Rimba di sini. Kakaknya dari UKM Mahaspala UIN Syekh Wasil Kediri. Betul. Nah, ngomong-ngomong sebelumnya tadi adakah kegiatan hari ini atau ya free time aja kita langsung ke sini? Tadi free aja sih. Oh, jadi hari ini di UKM juga lagi nggak ada kegiatan atau Nggak ada. gimana? Oke. Kalau biasanya di UKM itu kegiatannya satu minggu berapa kali sih Kak? Kalau di UKM itu sebenarnya nggak ada kegiatan rutin ya. Cuma kalau misal kita free aja nih, ayo manjat di sini. Oke, di sini. Oke, manjatnya di sini. Kalau bukan teman-teman yang dari UKM bisa join juga nggak sih Kak? Boleh, silahkan. Kak, siapa? Kak Ufi sama Kak Uus, boleh, silahkan. Boleh, tapi jujur aku takut ya teman-teman. Saya juga mobil loh sama ketinggian. Gak apa-apa, tenang, nanti ada pengamannya sendiri kok. Yang penting dicoba dulu aja. Coba dulu aja, tapi agak mengerikan gitu ya kalau jadi coba-coba gitu. Oke nih Kak, ngomong-ngomong soal kegiatan alam ini ya. Di Mahaspala UIN Syekh Wasil Kediri sendiri ini ada banyak fokus kegiatan ya kalau nggak salah ya? Ya, Ada gunung hutan, rock climbing, terus juga sampai ke susur goa juga. Wow, agak mengerikan ya kayaknya ya. Ini kira-kira isinya ada apa aja? Gimana aja tuh kegiatannya tuh? kalau sebenarnya di Mahaspala itu ada 3 divisi tadi yang disebutkan Kak Ufi. Itu ada gunung hutan sama rock climbing, terus susur gua. Nah, kalau gunung hutan sendiri tuh kita biasanya lebih ke apa ya? Tahu peta nggak? Peta kayak peta dunia itu loh, kayak di kelas-kelas itu. Nah itu kita biasanya kalau navigasi itu ya pakai peta itu sama kompas. Tahu kompas nggak? Nah itu. Terus kalau di panjat tebing sendiri tuh, yaudah kita kuatin mental aja buat manjat wall seperti ini. Ngeri banget tahu iya kayak gini-gini. Bener sih. Makanya itu sangat perlu untuk menguatkan mental. Oke, jadi kunci utamanya itu ya kalau masuk Mahaspala harus mentalnya yang kuat dulu. Iya, benar. Soalnya anak rimba harus kuat mental. Oke, iya betul, anak rimba harus kuat mental, dicatat ya guys ya. Terus terakhir tadi apa? Susur gua ya? Iya, ada susur gua. Nah, susur gua itu kita lebih fokusnya ke apa ya? Ke gua. Pernah ke gua nggak? Gua sama Mangkleng. Bukan. Iya, itu bener. Yang lain nggak pernah. Itu bener, tapi kayak gua lebih kedalamannya lebih dalam banget. Itu ada bisa dieksplor banyak banget. Itu namanya ornamen. Di dalamnya gua gitu ya, Cik ya. Batuan ya, gua itu namanya ornamen. Jadi ornamen itu nanti juga ada yang hidup, ada yang mati. Kalau hidup bagus dia masih
ada keluar airnya sama kayak berkilau. Betul. Itu bisa dijual-jual gitu ya? Kalau dia bisa. dipegang nanti ornamennya mati. Jadi nggak boleh kepegang sama manusia. Jujur baru tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, biar tahu. Ornamen, iya, namanya ornamen. Tapi kalau di Susur Gua sendiri, teman-teman dari UKM itu sudah pernah kemana sih Kak? Aku susur gua ya. Kalau susur gua kebanyakan tuh biasanya di daerah selatan, Tulungagung. Itu banyak banget gua. Tapi ya kalau Mas Pala sering banget itu di gua namanya tuh Gua Manten. Mana itu Kak? Tulungagung Tulungagung juga. Tapi sebenarnya juga kalau di daerah lain juga tuh ada. Di Tuban, terus di Malang itu ada banyak. Banyak juga ya ternyata ya. Kalau di Kediri sendiri itu ya, Seramangling itu ya? Oke. Salah satunya. Ya cukup tahu ya jadi apa ya terkait goa di Kediri ternyata dia cuma di Seramangling itu. Terus di gua juga ada ini, nggak cuman gua vertikal tapi juga horizontal. Gimana tuh bedanya tuh Kak? Kalau vertikal kan yang turun ke bawah, jadi kita kayak sumur gitu loh, lubang sumur. Masuk ke dalam gitu ya? Masuk ke dalam. Kalau vertikal nanti kan bisa jalan. Jadi kayak setara sama kita gitu ya. Oke. Yang memerlukan banyak persiapan itu yang di vertikal sih. Vertikal. Agak ngeri juga ya kalau harus terjun ke bawah gitu ya. Asik tau. Yang suka tantangan cocok banget ya. Asik. Nah itu kalau misalnya di gua kayak gitu kan Kak, kan saya pernah dengar pernah lihat-lihat juga tuh katanya kalau oksigen itu gimana Kak kalau dalam gua-gua kayak gitu? Apakah tetap masih ada oksigen atau terbatas oksigen atau gimana Kak untuk dalam gua kayak gitu? Masih ada. Nanti kan sebelum kita masuk ke gua biasanya kita itu cari datanya dulu. Oh, gua ini bisa dimasuki atau enggak. Terus kita kan juga bawa kalau semakin dalam kita mengeksplor, kadang itu oksigennya itu semakin menipis. Jadi kita bawa oksigen yang kecil itu loh. Itu untuk antisipasi aja. Tapi kalau emang udah oksigennya semakin tipis, kita biasanya memutuskan untuk naik. Gitu. Nah kan tadi kan ada apa tuh? Ada gunung hutan, terus juga ada rock climbing, ada susur gua. Nah kalau untuk arum jeram sendiri kenapa nggak ada Kak? Padahal kan sama-sama kegiatan alam itu. Sebenarnya sama-sama kegiatan alam, cuman kebetulan kalau di Mahaspala itu dulu awalnya ngerintisnya itu ya masih di gunung hutan, terus berkembangnya masih ke Panjat Tebing, terus ke Susur Gua. Mau dikembangin lagi untuk ke Arum Jeram, itu kan peralatannya mahal-mahal ya. Selain peralatan mahal-mahal, dari orangnya juga itu belum ada yang benar-benar mampu di bidang itu. Nah mungkin sebelum kita masuk ke cerita lapangan yang lebih seru lagi ya, aku sebenarnya penasaran nih sama yang namanya Mahaspala. Nah mungkin dari Kak Medina atau Kak Endika bisa ceritain maksudnya apa sih Mahaspala itu Kak? Mungkin penonton pada penasaran ini Mahaspala itu seperti apa? Oke, izin menjawab ya. Untuk teman-teman mungkin ya masih awam sama Mahaspala, saya jelasin sedikit aja. Mahaspala itu sebenarnya sama kayak di univ lain, yaitu mahasiswa pecinta alam. Makanya kalau di universitas lain itu namanya Mapala. Nah kalau di Mahaspala ini yaudah Mahaspala itu aja. Sebenarnya sama aja tapi ya. Mapala Sama sama aja. Mahaspala. Oke. Cuma kalau Mahaspala kan itu singkatan. Kalau kepanjangan itu mahasiswa pecinta alam UIN Syekh Fasil Kediri gitu. Itu ada identitasnya gitu lah ya di belakangnya. Betul. Terus juga kan kalau sebenarnya Mapala itu kan di universitas ya. Sebenarnya ada di luar lagi itu namanya komunitas pecinta alam. Itu ada. Tapi kalau di Mahaspala sendiri kan di bawah naungan IAIN UIN Syekh Fasil. Jadi UIN Syekh Fasil. Terus dan di Mahaspala itu ya udah bidangnya tuh 3 aja. Cuma hutan, terus rock climbing, sama Susur Gua tadi. Gua itu. Oke. Tapi mungkin nanti next bakal ada kemungkinan buat ada divisi-divisi lain gak sih Kak bakalan? aduh, Harus dibocorin nggak ya? Spesial aja nih gitu ya. Atau mungkin buat teman-teman yang penasaran kalian stay aja di Instagramnya Mahaspala kali ya. Namanya apa Kak? Mahaspala itu aja. Oke, ketik Mahaspala nanti langsung muncul. Jangan lupa di follow ya guys. Wajib. Jangan lupa di follow ya guys. Untuk usia dari Mahaspala sih kira-kira udah berapa lama sih ada di UIN Syekh Fasil Kediri menemani teman-teman mahasiswa itu? Kalau soal umur itu Mahaspala berdiri itu sejak tahun 2007. 2007 tuh iya udah lama banget. Tapi sebelumnya mohon maaf
sebelum Mas Pala ini lahir ada lagi namanya UKM sebelum Mas Pala. Namanya itu Gemapala. Terus Gemapala itu vakum. Akhirnya untuk perintis Mas Pala itu udah kita usung aja Mapala baru aja namanya Mas Pala itu. Jadi sebenarnya sebelum 2007 itu udah ada juga ya UKM yang pecinta alam, cuman namanya beda gitu ya. Oke. Baru lahirlah Mas Pala di 2007 sampai sekarang masih eksis luar biasa ini ya. Oke Kak, kalau tadi kita udah ngobrol soal Suster Goa ya tadi ya, tadi udah banyak banget diceritakan. Aku pengen geser sedikit, tadi kan juga dijelaskan kalau ada divisi Gunung Hutan. Nah kira-kira di Mas Pala Winchester Kediri ini sudah pernah menjelajahi gunung mana aja nih? Kalau menjelajahi gunung, Mas Pala ini ya, kalau setiap tahunnya, itu kita setiap tahunnya tuh ke Gunung Wilis. Oke, Wilis ini ya. Itu untuk acara diklat Diklat. dasar. Oh, jadi emang kalau Mas Pala jadi diklatnya harus di alam-alam gitu juga ya? Ada lapangannya, nanti juga sebelum ke lapangan kita juga mempersiapkan di ruangan juga. Oh, ada dua ya berarti ya diklatnya ya. Kalau diklat di Mas Pala itu biasanya sampai berapa hari? Berhari-hari kah? Kalau diklat ruang untuk materian itu 3 hari dan itu nggak full time. Jadi biasanya dari siang, kalau Jumat Sabtu Minggu ngambilnya nih. Oke, 3 hari Iya, ya. 3 hari kalau ruang. Sabtu Minggunya nanti baru full. Karena mau praktek juga kan. Itu yang di Wilisnya itu ya, yang di alamnya. Oh belum. Praktek. Jadi Yang di ruang. di ruangan itu praktek dulu. Jadi waktu di lapangan biar nggak langsung kaget dengan medan gitu. Harus training dulu. Biasanya apa nih Kak yang harus dipersiapkan untuk orang-orang yang masih baru pertama kali terjun di Mas Pala gitu? Selain mental tadi ya. Yang paling utama sih mental sama niat sih. Kalau niat apapun pasti dikerjakan, pasti dilakukan gitu. Dan mau belajar, karena kan nanti pasti ada banyak hal-hal baru, ilmu baru yang akan dia dapatkan. Sepakat. Sepakat. Nah, dari sekian banyak gunung nih, ada nggak sih Kak kira-kira pengalaman yang paling berkesan atau paling nggak bisa dilupakan banget ketika melaksanakan diklat di Gunung Wilis itu Kak? Kira-kira apa aja sih? Mungkin boleh ceritakan? Sebelumnya kan tadi kan diklat dasar nih. Selain diklat dasar, jenjang pendidikan di Mas Pala itu ada 3. Ada diklat dasar, setelah itu nanti ada diklat lanjutan di mana nanti pengenalan semua divisi yang ada di Mas Pala. Terus baru setelah itu nanti ada pendivisian. Jadi biar anggota nggak harus menguasai semuanya, tapi dia milih yang cocok, yang minat gitu. Lah untuk itu kan nanti beda-beda. Kalau yang diklat dasar kita selalu pakai di Wilis. Kalau untuk diklat lanjutan, kebanyakan juga di Wilis tapi tempatnya beda. Kita pakai, karena Wilis kan luas ya. Benar, luas. Ada di 5 kabupaten kalau nggak salah. Dan dia itu jarang terjamah manusia. Soalnya jalurnya itu asik banget dalam asik. Oh, penuh. Kayak gimana tuh? Asik banget. Harus dicoba sih. Jadi penasaran ya. Harus coba benar. Karena itu makanya kenapa kok Mas Pala lebih sering kalau untuk pendidikan kita ke Wilis, karena jalurnya tadi yang Oke, jalurnya yang asik itu tadi ya. tidak bisa dideskripsikan. Di Wilis itu kalau kita ini kan kebetulan satu angkatan ya. Waktu momen di diklat lanjutan, karena kan kita divisinya bukan Gunung Hutan. Jadi waktu di diklat lanjutan, karena kan kalau naik gunung jelas capek nggak sih? Oh benar. Capek, terus kalau egonya kan kelihatan kan. Kalau lagi capek, terus harus ngertiin orang kan makin capek ya. Oh benar sih, benar. Harus ngertiin orang ya. Sepakat. Jadi di situ momen yang dimana kita itu dituntut untuk mengerti, dituntut untuk tetap saling menjaga. Padahal kita sama-sama kerasnya gitu kan, dituntut saling ngerti. Di situ momennya itu kayak kita itu lagi kesasar. Karena kan kesasar. Iya, kesasar kita karena kan nggak pakai jalur yang konvensional. Nah, jadi kita buat plotting dulu. Plotting itu kayak kita menyusun, kita buka peta, terus kita nyusun startnya di mana, kita garisin sampai finish. Gitu. Lah itu kita kesasar keluar dari jalur karena kita nggak merhatiin peta. Kan masih awam ya kita di masih gunung ya. first time gitu ya First kalau time. ya. Terus kesasar. Di situ kita itu
santai sebenarnya, kayak ya udahlah kesasar nanti juga dicari bisa lah jalannya. Seluas itu loh Kak, tapi kita Iya benar, nyasar. Tapi di Gunung Hutan itu ada kayak kalau kita kesasar kita itu harus punya stop. Stop itu apa? Bukan berhenti, tapi stop itu S-nya sitting, itu berarti kita harus duduk dulu tenang. Terus T itu untuk thinking. Jadi kita harus berpikir, mencari solusinya itu seperti apa. Karena kita kesasar nih, nggak boleh panik. Kalau panik kita nggak bisa mikir. Iya benar, kalau panik itu orang langsung gimana bingung. Langsung manggil tim SAR. Manggil tim SAR. Kan? Tim SAR bertindak. Viral habis itu. Nah, kan nggak mau salah gimana nih. Iya benar sih. Terus ada O itu observation. Jadi kita mengobservasi itu, gimana sih ini medannya itu seperti apa, kita lagi di mana, ini peta kita di mana, kita bisa keluarnya lewat mana. Terus kalau untuk P kita buat planning. Jadi kalau kita udah selesai tenang nih, udah mikir, udah dapat solusi kita di mana, kita buat planning setelah ini kita gimana. Jadi kita kayak nyasar. Kebetulan tim kita itu cewek semua, 4 orang. 4 orang. Ada pendampingnya cowok cuma 1, jadi berenam. Oke. Kita kayak santai nyasar, apalagi medannya itu turun banget. Kita mau balik ya? Enggak ya? Ini lagi turun gitu ya. Mau balik kayak ya udahlah turun aja sekalian. Kita cari tempat yang bisa buat ngecamp, soalnya udah mau gelap. Jadi pasrah Agak aja. ngeri juga ya. Gimana ya? Ya udahlah pasrah aja, mau gimana lagi. Soalnya tipe kali yang ya udahlah kalau dapat masalah kita langsung cari problem solvingnya aja. Oke, sepakat. Ya. Jadi sih, tapi kerennya nggak panik itu tadi sih ya. Iya. Emang tapi biasanya kan orang-orang kalau apalagi first time naik gunung ya Kak, terus habis itu nyasar lagi itu pasti yang pertama itu panik. Panik. Iya, Kan? betul. Pasti Gitu. orang kan. Tapi karena kita kan berempat ini kayak ya udahlah kita kan udah sefrekuensi gitu ya. Kayak ya udah diasikin aja lah. Ya udah Sekalian aja gitu sekalian ya. aja gimana lagi, nggak bisa debat juga. Keren. Itu tadi secuil cerita dari nyasar di Wilis ya. Iya, Orang Kediri nyasar di Wilis gitu ya. Parah banget sih kayaknya. Kediri loh itu. Kalau ya. Oke. Oke nih Kak. Kalau untuk kegiatan mendaki sendiri di Mas Pala itu kan biasanya kan ada jadwal rutinnya ya tadi ya kalau nggak salah ya? Atau belum ada jadwal rutinnya, kalau mau daki aja gitu, selain untuk diklat? Kalau jadwal mendaki belum ada sih. belum ada. Cuma kalau ada agenda tertentu dan kita free mau agendakan itu bisa aja. Oke, berarti emang belum ada yang terjadwal terstruktur gitu ya. Cuman kalau ada agenda pengen daki kemana gitu ya, langsung aja berangkat gas gitu ya. gas. Info gas gitu. That's simple gitu ya, info gas gitu ya. Oke, kalau selain Wilis nih Kak, mungkin ada nggak gunung yang di sekitar sini yang udah pernah dijelajahi? Didaki. Ada sih sebenarnya, soalnya kan di proses yang ekspedisi tadi itu sebelumnya ada simulasi dulu, simulasi 1, 2 gitu. Banyak Baru ya. hari H, soalnya mempersiapkan di hari H itu karena kan kita nggak bisa menyepelekan alam ya. Kembali lagi, kalau kita nyepelin alam sebesar itu kita secuil ini gitu kan, nggak bisa secuil ini. Jadi ada simulasinya, dan di simulasi itu biasanya kita ada target di 3000 mdpl. Wow. Kan Wilis nggak 3000. Enggak, iya 2000 sekian ya. Nah, 2000 sekian. 2000 berapa itu? Berapa us itu us? Ya tergantung puncaknya. Tergantung puncaknya. Kalau yang Jurang 9 itu kalau nggak salah 2200. Yang via Tulungagung itu. Pernah lihat itu. Kayaknya pernah manjat juga sih, kayak manjat daki, kayaknya pernah Ini daki. tadi juga baru pulang sih kayaknya ya. Baru pulang ya. Boleh Baru disebut nggak tadi pulang. dakinya sama siapa sih? Gitu Sama ya. siapa nih? Baru dari gunung mana nih? Ya tadi tuh saya tuh ini baru habis ke Klotok. Cuma iseng-iseng aja gitu sama ya adalah Ada lah pokoknya. Kayaknya Klotok. jam berapa ya tadi ke Klotok? Wah jangan-jangan tadi. Ketemu. Wah Tadi aku juga ke Klotok loh. Aku ke Klotok itu subuh. Naik itu subuh. Terus Nah. turunnya? Turunnya tadi sampai di base camp itu sekitar jam 10.
aku jam 10 juga turun tapi naiknya jam 7 kalau enggak. Iya jam 7-an. Di mana puncak mana? Tadi ke Batu puncak Bengkah. Batu Bengkah. Oh, beda puncak. Mbaknya di mana? Di Pedang? Atau Iya. di di Pedang. Di Pedang. Di ini kan ada yang baru kan di Kloto yang Kot. Koti itu. Ya, Koti. Kelototnya baru kan? 3 tahun yang lalu baru ada itu. Oh baru. Oh itu emang puncaknya baru ya? Iya itu puncaknya dikasih nama sendiri sama kebetulan orang Mapala yang lagi. oke. Tapi nggak Mapala sini sih, tapi ada lah. Oh. Aku juga baru tahu kan dulu kan yang paling terkenal kan itu ya Batu Bengkah sama Pedang. Terus tiba-tiba ada satu lagi nih gitu. Kotik. Oke. Mungkin nih Kak, dari kakak-kakaknya sendiri nih, mungkin ada nggak sih yang perlu dipersiapkan sebelum mendaki itu ya, buat mungkin para penonton-penonton nih yang masih mau banget kan, karena dunia pendakian itu kan lagi ini banget kan, lagi hit banget. Mungkin ya bisa dibilang orang-orang yang FOMO atau bagaimana mungkin ya, biar misalnya ya biar selamat lah ketika berangkat dan juga pulang, itu ada gitu sih yang perlu dipersiapkan gitu Kak, tips-tipsnya apa aja, peralatan terus juga jasmani atau apa gitu. Ada sih itu. Yang pertama mungkin dari latihan fisik ya, itu sangat-sangat penting. Penting banget. Terus nanti selain latihan fisik nanti juga bisa kan ada perkiraan cuaca ya sekarang kan. Kita bisa mengantisipasi nanti kira-kira di sana itu waktu cuacanya seperti apa. Soalnya kan kita nggak tahu juga kalau hujan nanti bisa badai. Kan betul. itu bahaya kan. Bahaya banget tuh kalau badai di atas. Boleh nggak sih tanya kalau misalnya lagi di atas gitu ya, terus badai kita harus gimana tuh di sana? Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu. Kalau aku pernah cerita aja ya. Aku pernah dulu tuh ke Kelut. Nah, itu kebetulan pas di lembahan itu aku ketimpa badai. Jadi hujan toh. Terus habis itu yaudah aku teman-temanku cari aja tempat kayak bawah pohon aja kayak gitu, atau gak turun aja deh ke bawah daripada kita istilahnya kesangsang di atas. Udah kita turun aja. Ya kalau nggak salah itu kalau di Kelut itu di puncak Lembusuro, iya kan? Yang kayak Batu-batuan itu. batu-batuan itu bahaya gak sih Kak kalau misalnya lagi ada badai gitu? Kalau sejauh ini aku belum pernah ke puncak Lembusuro ya. Soalnya kalau di situ kan perlu guide untuk ke atasnya. Tapi kalau misalkan berpengalaman boleh sih ke sana, tapi aku sarankan untuk yang FOMO jangan sih. Benar. Jangan. Ngeri kan, soalnya aku juga lihatnya sekilas-sekilas aja itu kayak kok gini ya medannya gitu. Jadi harus ada ininya, harus ada apa namanya? Harus ada guide-nya. Harus ada. Oke. Kalau dulu kakaknya di Kelut itu yang di bagian mana? Bagian mana ya? Via mana gitu? Oh, yang Blitar. Oke. Karangrejo. Iya, Karangrejo. Nah, itu juga Kayaknya pernah pernah. Oh iya dah. Gini kayaknya pernah sih, kayaknya pernah. Itu dulu kemarin gimana tuh yang di Karangrejo itu? Karangrejo kemarin ya waktu pas bener-bener pertama kali hiking aku. Jadi hiking pertama diajak sama temen juga iseng, ayo kita muncak terus ke Kelut via Karangrejo. Oke gas, karena aku ngiranya kayak alah mungkin udah aja, biasa, gitu. langsung aja berangkat. Ternyata bener-bener. Gimana treknya? Kalau dari pos 1 sampai pos 4 itu masih aman sih. Nah, setelah itu mulai itu. Karena waktu itu kan saya lewat jalur baru. Oh, baru-baru. Nah, karena ada 2 jalur kan, lama sama baru. Belok kanan itu kan. Yang belok kanan itu ternyata jalur baru tuh dia emang lebih cepat, tapi harus memotong tebing. Wah, itu kaget tuh lihat. Ya Allah. Ini Gimana tuh? aku mikirnya turunnya gimana nanti. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol soal gunung-gunung ya Kak ya. Sekarang aku mau geser buat ngobrol soal rock climbing gitu ya. Kalau nggak salah kayaknya juga dari divisi rock climbing ya. Betul. Dua-duanya sama. Oke, cewek-cewek yang hebat gitu ya. 2 cewek yang tapi nggak takut sama ketinggian, malah milih divisi rock climbing. Kenapa nih Kak milih divisi rock climbing nih? Kalau dari aku tadi kan bilangnya nggak takut ya. Kak, takut awalnya takut gitu ya. Soalnya emang takut ketinggian sebenarnya. Cuman tipe kalian yang suka menantang diri sendiri kan tadi. Tantang aja sekalian Tantang gitu ya. aja sekalian kan ya. Cobain aja dulu, siapa tahu nyaman. Oke, ternyata nyaman. Ternyata nyaman. Ternyata beneran nyaman. Kalau dari kakaknya sendiri, apa juga sama, awalnya juga takut gitu? Aku dulu awalnya malah nggak tahu apa itu rock climbing panjat tebing, aku nggak tahu. Waktu dulu aku maba ya. Kan ini masih berdiri kokoh ya. Masih belum kayak gini. Itu aku tertarik, wah
kayak seru kalau manjat sini ya kan. Terus yaudah aku tak putusin daftar ini aja deh. Ternyata keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang masih di sini, luar biasa ini ya kayak. Nah ngomong-ngomong sendiri nih Kak, kalau di UKM-nya Mahaspala itu kegiatannya di divisi rock climbing itu apa aja selain di sini di apa tadi namanya ini wall climbing. Oke, adakah kegiatan-kegiatan lain di luar gitu misalnya? Kalau ada biasanya kita itu kalau fun ya selain pendidikan nih. Iya. Kalau untuk fun biasanya kita ada tahun baru biasanya itu kita bikin kegiatan, tapi nggak cuma kan asik nih manjat-manjat fun gitu. Kita bikin yang mau ikut boleh. Biasanya itu sama yang paling sering anak Uniska, ngapal Uniska biasanya. Oke, berarti bareng gitu ya kayak bareng itu. Yang lain mau ikut juga ayo-ayo aja gitu kan. Soalnya fun. Oke. Itu kegiatannya kayak gimana Kak? Juga manjat di ini di tebing biasanya. Kalau tahun baru di tebing. Agak ngeri juga ya tahun baru. Asik. Kalau asik dari tanggal 30 sampai tanggal 1 biasanya kita. Jadi malam juga itunya. Kalau malamnya enggak, nanti kita kalau malam biasanya bakar-bakar coklatnya gitu ya. Fun lah gitu ya. Jadi kegiatan manjat tebingnya tuh pagi kah atau sore gitu biasanya? Pagi sampai sore biasanya. Kan gantian gitu. Banyak ya, banyak. Asik. Oke. Menarik ya, kayaknya seru banget ini ya di Info ada loh view tebing sama terus dapet plusnya tuh pantai. Di mana tuh? Ada. Ada. Sepil gak sih? Sepil dong. Sepil gak sih kayaknya? Di mana sih kayaknya? Tapi nanti rame, gak usah lah ya. Di mana dong? Sepil dong kak. Di daerah mana? Oke, di daerahnya tuh Trenggalek. Di Trenggalek guys. Trenggalek. Kalau nggak salah namanya Pantai Kili-Kili. ya Pantai Kili-Kili. Pantai Kili-Kili, namanya Pantai Kili-Kili. Kalian cari sendiri ya. Cari Pantai Kili-Kili namanya ya. Itu jadi tebing ada pantainya sampingnya. View pantai Langsung langsung. pantai. Bisa lihat penyu juga di situ. Ada penangkaran penyunya. Asik kan sekalian. Seru ya. Jadi habis itu apa namanya? Manjat. Climbing, terus manjat, terus di pantai gitu ya. Oke, seru juga nih. Asik. Lagi. Nah mungkin nih Mbak, apa orang tua kan maksudnya kan kayak larang enak jangan naik nanti jatuh atau apa, mungkin dari orang tua Mbak Bayi ini wah, Ada lah dilarang, pasti ada ya. Ya, pasti. Khawatir sama anaknya. Kalau dari aku dulu jelasinnya tak kasih pilihan dari 3 divisi itu, tapi menjelaskannya POV aku. Jadi yang taap itu yang panjat tebing. Gitu kalau aku. Jadi mau gak mau ini tuh soalnya manfaatnya ikut Mahaspala ini banyak loh. Soalnya nanti bisa bikin kita berani, bisa selain itu relasinya nanti juga banyak dari mapala-mapala yang lain. Jadi kalau aku lebih menunjukkan ke manfaatnya itu apa. Keren. Gitu. Kalau dari kakaknya sendiri? Aku sebenarnya orang tua aku dukung aja. Asal kan sebenarnya kan kalau izin untuk kegiatan alam kan susah banget kan itu. Banget. Pokok Intinya intinya Jawa gitu ya. iya betul. Pokoknya intinya kita tuh terbuka aja sama orang tua, kita mau kemana, pergi sama siapa, pokoknya kita terbuka aja. Pokok orang tua kita happy, kita seneng, ya udah. Ada keterbukaan kalau sama orang tua. Semangat ya. Guys. Jadi penasaran nih Kak, mungkin banyak orang itu yang ngelihat kalau rock climbing itu kesannya mengerikan gitu ya. Tapi juga sekaligus kalau orang yang bisa menaklukkan ya, itu kayak tidak gagah banget, keren banget gitu. Nah tapi sebenarnya tantangan terberat apa sih Kak ketika melakukan kegiatan rock climbing gitu? Selain melawan ketakutan itu tadi. Oke, kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Kan soalnya tebing itu batu ya. Kan kita manusia. Kalau kita ditemukan sama batu kan nggak mau, ya nggak sekala. Terus kalau misal itu tadi sih dari awal mental. Kalau mentalnya kalian belum siap sepenuhnya, sebaiknya jangan dulu. Soalnya itu mempengaruhi banget menurutku. Jadi kunci utamanya di mental gitu ya. Tapi selain itu Ada. kalau di
Gunung Hutan ada stop ya. Kalau di panjat tebing itu ada oon. Apa itu? Agak mengerikan ya. Oon itu O-nya yang pertama itu otak. Yang kedua baru otot. Yang ketiga nasib. Nasib. Kenapa nasib itu yang terakhir itu? Karena kita yang pertama kan pakai otak. Kenapa kita pakai otak? Jadi di panjat jelas nanti ada materi dan lain sebagainya, ada latihan. Tapi kembali lagi ke otak, kita sekreatif mungkin. Yang penting menurut kita aman. Nggak harus sesuai yang diberikan. Tapi itu tadi kembali ke kreatifan. Kalau otak. Kalau untuk otot jelas kita butuh latihan. Karena kan kita manjat itu pakai kekuatan, benar-benar pakai kekuatan fisik. Full fisik. Kaki sama tangan harus kerja sama. Kalau tangan aja nggak kuat kakinya. Jadi itu yang di ototnya. Kalau di nasib kenapa? Karena kita udah menyiapkan nih dari mulai persiapan materi, persiapan juga fisik. Kita juga harus menyiapkan mental kalau kita harus percaya sama alat. Kalau emang ada kendala berarti kita harus pasrah. Soalnya kita udah mengusahakan semampu kita dan semaksimal kita. Luar biasa ya. Jadi kuncinya ada di oon itu tadi ya. Agak ambigu ya. Ambigu ya emang. Tapi justru kata-kata yang kayak gitu yang melekat gitu ya. Iya, benar mudah di awal gitu. Oke. Mungkin nih Kak, di selama melakukan rock climbing nih, ketika kita rock climbing baik itu di sini ataupun juga di luar, ada nggak sih Kak, pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan ketika rock climbing ya? Apa tragedi mungkin atau apa ya? Lucu atau apa? Kalau ada bedanya jelas ada. Kita di panjat tebing itu kan ada tebing yang bau besar kan ya. Jadi nggak tebing yang ya udah segitu aja, mungkin 200 up ke 200 meter ketinggian, lebih dari itu. Jadi itu untuk manjatnya kita nggak bisa langsung sekali manjat. Ada beberapa tempat pemberhentian. Lah kita pernah tidur di tebing di tempat pemberhentian itu. Gimana? Tidur di tebing. Ya tidurnya tetap kita pakai pengaman. Ya udah tergantung medannya. Kalau medannya bisa buat duduk nanti kita duduk. Kalau cuman bisa buat berdiri baru ya udah kita berdiri. Tapi biasanya ada kok tempat yang enak buat istirahat. Cuman agak tinggi biasanya ya gitu. Itu nggak terlupakan itu. First impression, first experience. Jadi emang banyak hal gitu ya di rock climbing gini gitu. Oke. Kalau tadi kita udah banyak banget nih Kak ngobrol soal gunung, soal manjat gitu ya. Banyak banget sekarang itu ternyata lagi berseliweran soal FOMO ya. Apalagi yang lagi ramai itu soal pendakian, ya kan? Lagi banyak banget orang yang FOMO buat mendaki. Nah, menurut Kakak sendiri nih, gimana nanggepin fenomena yang kayak gini nih Kak? Sebagai orang yang benar-benar pecinta alam. Bukan karena FOMO gitu ya, terjun di alamnya. Gimana Kak? Monggo. Kalau aku untuk menanggapi anak-anak FOMO sekarang ya, kalau menurutku oke, kalian boleh FOMO ya, boleh ke FOMO manapun, gunung tertinggi, Rinjani, terus apa ya, banyak gunung kan itu. Tapi tetap satu hal yang pasti, tahu kemampuan fisik kalian. Terus jangan lupa sebelum kalian mau FOMO, fisik kalian tuh harus siap. Jadi nggak harus cuma mental aja, fisik itu juga siap. Ya, jadi di gunung juga butuh fisik yang Iya, kuat gitu ya. betul. Terus juga kalau mau naik gunung yang tinggi-tinggi nih, harus juga lihat kemampuan kalian. Kira-kira bisa nggak nih? Aku naik gunung ketinggian 15.000 lah, itu yang ada. Mana itu ya 15.000. Kalau ada, Mengerikan. terus kalian mampunya hanya, 1, 2, 3 petak aja deh. Nah itu juga harus dipertimbangkan lah. Jangan tiba-tiba nanti kalian kesasar, terus manggil tim SAR, kan itu enggak banget. Enggak banget. Terus juga jangan lupa logistik bekal makanan kalian. Kalau misal mau tektok 1, 2, 3 jam, 5 jam, ya bawa seadanya adalah. Seadanya adalah. Seadanya aja. Seadanya aja lah ya. Itu. Terus juga kalau misal mau nginep nih atau bagaimana ya, kita bawa barang-barang sesuai lah. Kebutuhan. Tenda, terus carrier, kompor, wajan kalau perlu. Kalau perlu.
Ya sesuai kebutuhan Buat lah ya masak. pastinya ya. SB juga. Tapi kalau misal untuk teman-teman yang pemula nih, ini kira-kira apa ya namanya gunung yang nggak terlalu tinggi itu seberapa sih yang rekomend? Berapa mdpl gitu buat para pemula? Aduh, sebenarnya bukan dari MDPL-nya, tapi dari jalurnya. Kita harus cari tahu mengenai jalurnya dulu. Lebih penting itunya ya, Lebih penting itu. Kalau ketinggian yang perlu kita persiapkan nanti kalau emang ngecamp berarti kita perlu bawa perlengkapannya, tambahan SB mungkin atau seperti apa, cuacanya di sana seperti apa. Tapi kalau untuk pemula yaitu yang harus kita cari tahu informasi mengenai gunung. Modelingnya seperti apa? riset dulu ya. Riset. Riset, tinggal riset biasanya. Tuh, riset. Pas. Nah, Kak, mungkin kakaknya pernah juga nih pas lagi di alam gitu melihat apa kondisi alam yang tidak terawat atau enggak dirusak sama orang lah gitu ya kan, melakukan vandalisme. Nah, perasaan kakak sebagai seorang ciptaan tuh apa sih yang kakak rasakan? Kalau perasaan saya ya, kayak sakit hati gitu. Sakit hati, Pak. Soalnya kan kita menjaga alam maka alam menjaga kita. Bener. Kita merusak alam maka alam akan merusak dunia kita juga. Semangat. Betul. Jadi kayak sebisa mungkin untuk kalau emang kita ngelihat kita tegur. Kalau emang nggak bisa ya setidaknya kita tidak melakukan itu. Ngerem dari diri sendiri sih. Kalau dari aku mungkin ada tambahan. Kalau dari aku tentang vandalisme ya, sebenarnya ada beberapa sih, aku menemukan beberapa vandalisme. Terutama dalam gua itu ada beberapa aku menemukan vandalisme, coret-coretan dengan pilok itu ada. Dalam gua itu Pak. Ada. Makanya orang-orang ini kenapa sih kok pada coret-coret gua ini kenapa? Gua kan itu juga apa ya? Pemberian alam dan perlu dijaga gitu loh. Dan gua kan ikut juga termasuk kadang ada aliran air Iya. gitu. Jadi apa yang membuat kalian tuh membuat vandalisme tuh gimana? Jadi bertanya-tanya juga ya. Iya, Sebenarnya makanya. faktornya itu apa gitu ya? Apa Betul. gabut atau gimana? Tapi kok sampai di dalam goa gitu ya? Betul. Kayak nggak ada tempat lain aja gitu, harus di goa, ngapain? Iya. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, ternyata kita udah ngobrol banyak banget ya sama mbak-mbak cantik ini. Nah, tapi sebelum kita bergeser untuk menutup episode kali ini ya, terakhir mungkin dari kakaknya ada satu pesan gitu ya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang di podcast Bisik Rimba ini. Silahkan. Dari siapa dulu ini? Dia aja. Dia aja. Kalau dari aku mungkin kan di jargon Mapala keseluruhan ya, kalau jargon keseluruhan kita selalu bilang salam lestari kan. Iya. Betul. Salam lestari kenapa? Karena itu untuk pengingat bahwa kita harus melestarikan alam, kita harus menjaga alam jadi kita lebih memaknai setiap kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Lebih ke situ sih kalau aku. Mungkin untuk kalian para yang lagi ngelihat kita lah ini ya, yang lagi ngelihat kita, kalau kalian pengen FOMO, pengen naik gunung atau pengen mengeksplor alam, jangan cuma mikirin kalian sendiri. Jadi kalian harus memikirkan untuk masa depan kalian, masa depan anak cucu kalian seperti apa. Kalau itu kalian aja pengen menikmatin, masa kalian nggak ingin anak cucu kalian juga menikmatin itu. Jadi jaga alam maka alam akan menjaga kita. Salam lestari. Kalau gitu ada jawabannya nggak? Kalau misalnya lestari. Oh jawabannya lestari. Coba kak ya, coba ya. Coba ambil. Coba. Coba kak ya, saya nggak. Salam lestari. Kreatif paksa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat narasumber hebat kita hari ini ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mau bergabung di UKM Mahaspala, kalian bisa follow TikTok dan juga Instagramnya di sini juga ada. Mana-mana ada. Aku mau semuanya sih muter gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Ufi dan juga Aku Uus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita jargon sekali ya, itu jargon sekali ya. Lagi dong. Ayo, baru kita kak. Ayo. 1, 2, 3.
Salam lestari. Lestari.